Ini harapannya tentunya akan tercapai lah ya Pak ya Betul, untuk yes. Q4 dengan Bismillah ya. effort yang besar ini. Iya. Tapi monitoring real time-nya seperti Iya. apa Pak? Iya. Monitoring real time yang dilakukan Kemenko Iya. Perekonomian untuk data-data atau indikator ekonomi Iya. dan juga monitoring real time bagi mereka ya, Iya. KAI, Pelni, Iya. pengelola bandara dan Iya. lain-lain. Makasih. Jadi ini kan bukan proses yang singkat gitu ya. Jadi kita bergeraknya ini event jauh sebelum kuartal keempat gitu ya. Dan itu kita udah men-setting milestone-milestone pentingnya seperti apa gitu. Nah tentu untuk monitoringnya kita punya dashboard gitu ya di kantor Menko. Jadi misalnya untuk tiket ini hal apa saja yang harus kita persiapkan. Contoh misalnya sederhana regulasi. Jadi untuk melaksanakan program diskon ini kita perlu menyiapkan SK bersama tuh antara Kementerian Keuangan, BP Danantara, BP BUMN gitu ya, dan Kementerian Perhubungan. Itu misalnya katakanlah milestone penting kita. Nah itu kita masukin di dashboard itu ya. Kapan gitu ya. Nah nanti pada saat misalnya sesuai dengan schedule kita, itu akan kita sebutin sebagai on track. Tapi kalau misalnya lewat dari itu yang butuh perhatian. Tinggal nanti kalau misalnya butuh perhatian apakah kita bahas di level eselon 1 atau nanti kita angkat di level yang lebih tinggi di rakor menteri gitu ya. Jadi kita punya dashboard untuk memastikan semua milestone penting dari kegiatan ini, karena paket stimulus kan juga cukup banyak gitu ya. Nanti kita punya dashboard untuk masing-masing kegiatan tadi. Apakah statusnya on track atau perlu perhatian. Kalau perlu perhatian kita punya Pokja yang namanya Pokja debottlenecking gitu ya. Jadi kita apa yang terjadi, debottlenecking ya. Jadi untuk mastiin ini betul-betul tadi tepat sasaran, tepat waktu dan tepat jumlahnya gitu ya. Yang belanja APBN pun kita juga punya gitu ya monitoringnya. Jadi kita punya monitoring real time belanja KL itu seberapa besar, berapa persentasenya. Terutama memang yang belanja KL itu yang jumlahnya secara APBN itu besar. Misalnya apa? Apakah PU, Perhubungan, BGN gitu. Kita punya dashboardnya gitu ya. Kita bisa tahu persis berapa persentase dari belanja mereka gitu ya. Kemudian kita untuk program-program flaggingnya pemerintah seperti makan bergizi gratis, perumahan, itu kita punya dashboardnya juga gitu ya. Sehingga tadi harapannya semua bisa terorkestrasi dengan baik dan bisa dilaksanakan sesuai dengan target waktu yang telah ditetapkan Mbak Safri. Iya. Sekarang saya pengen tanya Pak, mungkin komparasi antara ya ini tentunya stimulus jangka pendek kuartal 4 2025 dan harapannya tentunya outputnya baik. Tapi tentunya juga kita harus memikirkan, maksudnya dalam hal ini pasti masyarakat ingin kebijakan ini berkelanjutan lah ya dalam hal ini. Jadi memang secara simultan akhirnya jadi mengangkat daya beli masyarakat gitu ya. Menurut Anda Pak Ferry, jika berpotensi diadopsi jangka panjang gitu ya Pak ya, bentuk instrumentasi apa yang perlu diperbaiki? Apakah targeting, apakah subsidi silang, apakah misalnya bentuk-bentuk digitalisasi penyaluran, seperti apa Pak inovasi dari pemerintah? Jadi stimulus ini memang by design kita lakukan dalam jangka pendek gitu ya. Iya. Untuk menutupi gap antara yang kita targetkan dengan yang kita perkirakan akan terjadi gitu. Jadi untuk mengakselerasi. Jadi jangka pendek itu kita lakukan. Tapi tentu yang juga kita perlu perhatikan, stimulus ini kan on top dari program pemerintah yang reguler, ya kan? Yang reguler itu apa kalau kita ngebacanya? Bisa kita lihat dari APBN, gitu ya. Jadi kalau misalnya APBN itu bisa kita jaga dengan baik, maka harapannya tadi pergerakan aktivitas ekonomi itu bisa sesuai dengan yang kita bayangkan gitu ya. Makanya seperti tadi gitu ya, kalau kita lihat stimulus ini kita berikan kan dari kuartal 1, kuartal 2, dan kuartal keempat gitu ya. Memanfaatkan momentum masing-masing kuartal gitu ya. Ini on top sekali lagi dari program reguler yang dilakukan oleh pemerintah gitu. Jadi ini kuartal keempat, tadi ada program reguler yang kita harapkan serapan belanja itu di 95%. Kemudian untuk memanfaatkan momentum mobilitas tadi, Nataru dan liburan masyarakat, maka tadi kita tambahin stimulus. Nah dalam jangka yang lebih menengahnya tentu tadi APBN, contoh yang 2026 gitu ya. 2026 itu kita targetkan 5,4 gitu ya. Makanya tadi yang kita dorong adalah tadi realisasi dari belanja APBN itu kita targetkan sudah terrealisasi dari awal kuartal 1. Nggak ada jeda gitu ya.
dari kuartal keempat aktivitas tinggi, di kuartal keempat juga bisa terjadi. Apa yang kita lakukan misalnya tadi kesiapan dokumen penganggaran, kemudian lelang, itu kita dorong dilakukan di November Desember. Jadi dokumen administrasi penganggaran, pengadaan barang dan jasanya itu udah selesai. Harapannya kuartal 1 udah spending, gitu ya. Iya sih Pak, kemarin juga kalau belajar dari tahun ini kuartal 1 tuh agak tersendat karena itu tadi ya Pak ya. Ada lag untuk nunggu anggaran itu. Kan ada penyiapan dokumen, kemudian penyiapan kelembagaan gitu ya. Sehingga memang tadi ada jeda gitu ya. Nah, ini yang kita lesson learn dari 2025 itu yang kita. Sehingga makanya kemarin di rapat menteri terakhir kita ingin memastikan dengan aktivitas kuartal keempat yang tinggi, kita harapkan tidak ada jeda pada saat masuk di kuartal 1. Ya, oke, Pak. Bagi nanti di kuartal 1 kita Februari Maret ada lebaran. Jadi kritikalnya adalah di Januari nih. Di Januari kita pengen tetap tinggi, nanti harapannya di Februari Maret itu ada momentum lebaran dan puasa gitu ya. Jadi plus liburan. Q1 ya dapat lagi lah ya momentum pertumbuhannya. Betul. Nah, tapi secara keseluruhan kan memang targetnya ini ambisius ya Pak, 8%. Iya, betul. Begitu ya yang memang sudah disampaikan oleh Presiden Prabowo Subianto. Apa pendorong utamanya Pak? Misalnya dari komponen demand ya, konsumsi, investasi, ekspor, mana yang diperkirakan paling menentukan pencapaian target tersebut dan dari government spending juga nanti akan menopangnya seperti apa Pak? Iya betul, jadi memang sesuai dengan arahan Pak Presiden, kita punya milestone pertumbuhan ekonomi yang kita harus capai gitu ya. 2025 5,2, 2026 5,4, sampai kemudian diharapkan di 2029 maksimal itu udah tercapai 8%. Nah, bicara mengenai 8%, secara historis sebenarnya ini bukan hal baru. Betul. Di tahun 90-an itu sudah pernah kita lakukan gitu ya. Yang kita perlu pastikan sumber-sumber pertumbuhannya. Waktu di case 990-an tersebut ada deregulasi, structural reform. Kemudian ada sektor-sektor yang jadi backbone pertumbuhan kita. Kemudian di sisi demand-nya ada juga sumber-sumber pertumbuhan dari masyarakat, dari pemerintah, dari investasi. Nah, kita belajar dari tersebut, itu yang strategi yang kita lakukan gitu ya. Di kuartal ketiga kemarin itu cukup ideal untuk membayangkan kira-kira dari sisi demand misalnya apa sumber pertumbuhannya. Kemarin kan konsumsi cukup bagus, betul kan? Kemudian investasi juga cukup bagus, government spending itu juga positif gitu kan, ekspor juga bagus, double digit gitu ya. Nah ini yang kita harus jaga nih momennya gitu ya. Kita harapkan di kuartal keempat dan juga 2022 dan seterusnya tadi konsumsi masyarakat itu kita jagain. Government spending itu kan juga jadi salah satu sumber pertumbuhan. Tentu investasi dan ekspor itu yang juga kita coba jaga gitu. Itu yang dari sisi demand-nya. Nah dari sisi supply-nya tentu juga kita perlu jaga juga gitu ya. Tadi yang sekarang yang terbesar itu kan sektor manufaktur sekitar 8-19%. Dan kalau itu bisa kita jaga ini akan jadi engine juga. Kemudian tadi sektor-sektor terkait mobilitas masyarakat gitu ya. Juga yang penting juga adalah sektor terkait dengan pertanian. Karena di kuartal 1 kalau Mbak Safir ingat itu kita tumbuh 10% ya. Karena panennya bagus. Ini sejalan juga dengan program Pak Presiden gitu untuk ketahanan pangan. Jadi desain itu yang kita coba sumber-sumber pertumbuhan yang kita coba desain dalam 8 strategi untuk mendorong sumber pertumbuhan ekonomi.